Shalom, selamat pagi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan melimpah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik firman Tuhan yang berjudul kebodohan bagi dunia. Jadi dari topik ini itu menunjukkan sikap hati yang seharusnya ada bagi orang dunia untuk dianggap bodoh, untuk tidak dihargai sebagaimana lazimnya, karena memang konsep yang disampaikan firman Tuhan ini benar-benar berbeda dari konsep dunia pada umumnya. Benar-benar berbeda. Ya. Nah, namun kenyataannya banyak orang percaya yang tidak menggunakan konsep ini, sehingga dalam prinsip hidupnya dia tetap menggunakan prinsip dunia, ya, di mana harapannya selalu bisa diterima dengan baik, dihargai, memperoleh kehormatan dari semua orang. Ya. Memang ketika katanya di Kisah Rasul bagaimana pertumbuhan jemaat Tuhan dan mereka memiliki kesaksian yang hidup, katanya mereka dihormati banyak orang. Penghormatan itu karena gaya hidup yang baik. Ya. Tapi dari sikap hidup kita, dari prinsip firman Tuhan, kita memang benar-benar berbeda. Yang kedua adalah kita seringkali mengharapkan kenyamanan, keindahan dunia ini untuk kita nikmati sepenuhnya. Atau konsep yang maunya untung, tidak mau rugi. Padahal seringkali kita disebut sebagai pelayan, ya, orang yang melayani. Nah, ini adalah konsep-konsep yang secara firman kita sudah diajar, tetapi seringkali prinsip dunia, prinsip yang bertentangan dari firman ini masih berada di bawah alam sadar kehidupan kita. Nah, itu tercermin dalam doa kita misalnya, ya. Tuhan, biarkan Engkau angkat segala penyakit yang ada di dunia ini sehingga negeri kami sehat tanpa sakit penyakit. Ya, orang barangkali mengharapkan bahwa dunia ini sama seperti surga. Sakit penyakit, keluh kesah, penderitaan itu memang sebagai konsekuensi bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga ada profesi dokter, perawat, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita berdoa seperti ini, ya kita sebenarnya tahu ini doa yang nggak sesuai, gitu ya. Ya jawabannya terus apa, gitu ya. Atau kita bisa berdoa, Tuhan berkati aku sehingga aku prosper, makmur, kaya, biar namamu ditinggikan. Apakah itu maunya Tuhan? Atau kita yang seneng kaya? Ya, tetapi seringkali kita mengatasnamakan Tuhan. Sebenarnya di dalam hati kita ingin satu kenyamanan, kenikmatan yang ada di dalam hidup kita. Atau orang berdoa, Tuhan jadikan negeri ini maju, ekonominya dipulihkan, sehingga bangsa-bangsa lain menjadi segan, negeri ini dihormati, dan namamu ditinggikan. Apakah Tuhan itu tujuannya untuk membuat kita disegani, dihormati, kita memperoleh posisi yang baik, lebih tinggi dibandingkan orang? Ya, itu seringkali tuntutan karena keangkuhan hidup yang ada di dalam kita. Tapi seringkali itu menjadi beban doa kita. Jadi doa kita sendiri pun sebenarnya kalau dirunut, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Tentu itu sebagai ekspresi diri kita yang tidak memahami nilai panggilan yang sesungguhnya. Nah, setiap orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran. Ya, Roma 12 ayat 2. Nah, apa itu? Bahwa kehendak diri yang merupakan warisan kodrat dosa
Kehendak diri itu apa? Di 1 Yohanes 2, 15-17, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu harus dikikis oleh firman Tuhan. Ya. Baru setelah itu kita bisa memahami, mengerti, mengenal kehendak Tuhan. Jadi tanpa kita dibaharui pikiran kita dengan firman, kita tidak mungkin mengenal kehendak Tuhan. Yang kita kenal adalah kehendak dan ego diri kita sendiri. Ketika kita mau berbuat untuk merendahkan diri, ketika kita mau berbuat untuk bersikap berkemurahan, ketika kita mau bertindak untuk mempersatukan, mendorong, ada pikiran lain dari kehendak diri kita. Ngapain sih kita melakukan itu? Toh posisimu jauh lebih tinggi, seharusnya kamu dihargai, seharusnya kenikmatan yang kamu peroleh dengan kerja keras itu untuk kenikmatanmu sendiri, kamu nikmati untuk senang-senangmu sendiri. Kehendak Allah senantiasa berlawanan dengan kehendak diri kita sendiri yang merupakan warisan dosa. Tanpa pembaharuan pikiran, yaitu ketika kita masih menggunakan konsep dunia ini, kita tidak mungkin mengenal Allah. Sekalipun kita melayani, tapi seringkali pelayanan itu justru ditunggangi oleh kehendak kita sendiri. Kita sedang tidak melayani Allah, tapi seringkali pelayanan itu merupakan ekspresi dari kehendak diri kita sendiri. Nah, di sini di 1 Korintus 1 ayat 18, 21, dan 24 berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib itu tentu dalam pikiran kita identik dengan penderitaan, kesengsaraan. Yang menyampaikan kabar kok tentang kesengsaraan, menyampaikan kabar itu yang baik, yang enak, yang menyenangkan. Tapi di sini kan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ketika kita tahu persis, kita ditempatkan sebagai orang percaya di 1 Petrus 4 itu katakan, kita harus memprepare diri kita dengan pikiran Kristus, ya, pikiran untuk tidak menolak salib. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, ya. Jadi dalam pandangan Allah, dunia ini tidak mungkin mengenal Allah dengan menggunakan pikiran-pikiran dunia. Jadi orang mengenal Allah harus dengan menggunakan pikirannya Allah, pikirannya Kristus. Tidak mungkin dalam pelayanan ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Karena kita akan selalu ngomong ini rugi, ini tidak menguntungkan, ini bodoh bagi saya, ini merendahkan diri saya, ini tidak menghargai diri saya sendiri. Nah, kalau pelayanan itu dinilai dari pikiran dunia, pasti begitu. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Satu-satunya yang bisa mendrive kita, yang mendorong kita terus berbuat sesuatu yang bodoh bagi dunia ini adalah pikiran Kristus. Adalah hati Allah yang ditaruhkan dalam hati kita, yang mendorong kita untuk siap diperlakukan tidak adil, direndahkan, dipandang sebelah mata, tidak dihargai, tidak dikenal, dan lain sebagainya. Dorongannya kalau di dalam diri kita ada pikiran Kristus. Mari kita terus berlatih mengenakan pikiran perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Yang tentu ini merupakan kebodohan bagi dunia. Dunia pasti melihat aneh dengan apa yang akan kita hidupi ketika kita sungguh-sungguh mengikut Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini.